aku pernah di kereta jam 9 malam. Aku baru pulang dari masjid kalau nggak salah. Dan itu ada orang yang habis nyuntikin di lengan mereka dan mereka duduknya di depan aku. Terus saya kayak gini. Mereka bener-bener kayak polisi, seragam, senjata, terus pistol, borgol dan sebagainya. Mungkin cuma bisa aku katakan daerah Niagara Falls, tahu kan? Tahu. Salah Kesana satu juga. setiap juga. hari mungkin. Keren ya. Karena berarti emang ya, deket sih. keren itu. Kita bisa ke sana itu hanya hitungan 30 menit naik bis bisa sampai dari kampus ya. Nah, itulah yang menjadi suatu nilai plus bahwa ternyata budaya Indonesia itu benar-benar sangat spesial gitu ya di kancah internasional. Hai Visiptarians, hari ini pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu Kak Riki dan Kak Cynthia. Yeay! Kak Riki dan Kak Cynthia ini adalah 2 dari 9 peserta yang berhasil lolos dalam program dari Kemenak, yaitu MOSMA ya, Program Student Mobility ke luar negeri, di mana Kak Riki sendiri adalah awardee dari Buffalo State University. Yes. Sama Kak Cynthia itu awardee dari Temple University. Mungkin bisa perkenalan nih, kenalkan diri kalian lagi ke Visiptarians yang ada di rumah. Oke, halo semuanya, aku Cynthia Putri Aryani, kalian bisa panggil aku Cynthia. Aku mahasiswi Hubungan Internasional Angkatan 2020, dan alhamdulillah tahun lalu berhasil menjadi awardee dari MOSMA tahun 2023 di Temple University, Philadelphia. Yeay! Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Winurdiansyah, biasa dipanggil Ricky di kampus. Jadi saat ini saya menempuh pendidikan studi S1 di Hubungan Internasional, tepatnya di semester 8. Dan alhamdulillah juga tahun 2023 kemarin saya diberikan kesempatan untuk menjadi awardee MOSMA di Buffalo State University, United States of America. Yeay, keren banget. Tapi mungkin masih ada yang belum tahu nih, apa sih MOSMA itu? Mungkin bisa dijelasin sendiri langsung nih dari awardee-nya yang udah paling berpengalaman di MOSMA sendiri. Apa sih MOSMA itu? Oke, baik. Buat teman-teman Visip Uinsa yang masih belum mengetahui apa itu MOSMA, jadi MOSMA itu simpelnya adalah singkatan dari Mora Overseas Student Mobility Award, yang dimana MOSMA ini merupakan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang biasa kita kenal, yang dimana output dari MOSMA ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi PTKN Indonesia, seluruh Indonesia ya, untuk bisa belajar di luar negeri. Jadi kalau programnya itu pertukaran pelajar dalam negeri itu nggak bisa disebut sebagai MOSMA. Dan memang target dari MOSMA ini adalah untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk bisa belajar di luar negeri, sekaligus juga untuk menunjukkan besarnya potensi mahasiswa Indonesia di kancah internasional. Wow, keren gitu. banget, keren banget. Makanya sebenarnya kalau dibilang asing, iya sisi lain asing, tapi di sisi lain MOSMA itu udah jadi kayak pembahasan yang hangat gitu nggak sih di antara kita mahasiswa? Karena kayak siapa sih Betul. yang nggak mau ngerasain, apalagi scholarship kan ya? Betul. Scholarship untuk ke luar negeri, ngerasain belajar di luar negeri itu sendiri gitu kan. Terus kalau untuk ada persyaratan pasti pertanyaan awal tuh persyaratan dan tahapan. Kita mulai dari persyaratan dulu nih. Apa persyaratan-persyaratannya MOSMA? Oke, kalau berbicara tentang persyaratan, ini seingat saya dibagi menjadi 2 persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan dokumen, yang kedua adalah persyaratan peserta, yang dimana 2 komponen ini adalah 2 hal yang berbeda. Untuk yang pertama terlebih dahulu terkait persyaratan dokumen, jadi kurang lebih dalam MOSMA itu ada persyaratan dokumen seperti kita harus bisa mendapatkan surat rekomendasi dari dekan, kemudian kita harus bisa memberikan surat pernyataan bebas narkoba, kemudian kita juga harus bisa menyantumkan surat pernyataan anti kekerasan seksual dan persyaratan dokumen yang masih banyak lagi. Kemudian untuk persyaratan peserta itu yang paling penting dalam program ini adalah terkait sertifikasi bahasa, yang dimana dalam MOSMA ini sendiri kita bukan hanya pergi ke negara-negara yang memiliki masyarakat menggunakan bahasa Inggris, tapi juga kita bisa pergi ke negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Maroko dan lain sebagainya. Betul, Tunisia juga. Keren banget. Jadi untuk sertifikasi bahasa ini bisa kita bedakan menjadi 2 jenis, sertifikasi bahasa Inggris dan bahasa Arab. Wow. Dan untuk karena kita berangkat dari awardee di US ya Cin ya.
Jadi mungkin sependek pengetahuan saya untuk sertifikasi bahasa Inggris yang diterima oleh MOSMA itu ada IELTS, kemudian ada TOEFL IBT, ada TOEFL ITP, Duolingo English Test. Nah, mungkin itu aja. Terus terkait peserta-peserta yang lain mungkin yang menjadi komponen penting adalah kita harus memiliki IPK di atas 3,5. Jadi ketika kita memiliki IPK 3,5 up gitulah, itu mungkin bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang aktif kuliah gitu ya. Betul. Gitu. IPK kakak berapa? Itu nanti aja di Rendah belakang sih. dapur ya. Oke. Dikit aja. 3 atas. Oh, oke. Ya. Di atas 3,5. Yang penting cukup lah buat daftar MOSMA. Betul. Yang penting cukup untuk daftar MOSMA ada di atas 3,5 Betul. IPK-nya. Ada persyaratan-persyaratan lain mungkin? Mungkin ada sertifikat-sertifikat penunjang kayak misal Oh. keaktifan organisasi, sertifikat prestasi seperti Hmm. itu. Karena itu jadi poin plus gitu loh antara tingkat nasional, internasional maupun akademik maupun juga non akademik. Wow, jadi membuka peluang lebih lagi ya untuk Betul. diterima gitu kan, untuk lolos gitu. Oke, persyaratan udah, pasti kan lanjut ke tahapan-tahapannya kan. Tahapan apa sih dari awal banget nih ya, biar teman-teman juga bener-bener, oh gitu tahapannya. Dari mulai baca flyer sampai, wah beneran nih aku di US gitu. Apa aja tahapan-tahapannya? Kalau tahapannya sih secara general sebenarnya ada 2 tahapan. Ada administrasi sama ada interview. Tapi waktu itu fun fact-nya aku dapat informasi tuh lumayan dadakan dari Sekretaris Prodi Betul HI, sekali. Pak Lutfi Nur Hidayatullah. Shout out buat Pak Lutfi. Pak Lutfi, yeay. Terima kasih Pak udah ngasih karena kita jadi kesempatan buat keluar negeri tuh jadi semakin terbuka Masya gitu loh. Allah. Oh ya, itu tadi fun fact-nya. Jadi ada tahapan administrasi, itu tahapan untuk seleksi berkas seperti itu. Jadi kita dikasih spare waktu untuk ngumpulin berkas yang sudah tadi disebutin sama Ricky. Dari sekian banyaknya berkas yang kita harus siapin itu, waktunya waktu itu kita lumayan mepet ya. Bener. Tapi bener, alhamdulillahnya sangat waktu itu diperpanjang lagi waktunya karena mungkin ini kan program pertama nih dari Kemenak dan semoga Betul. nanti buat program-program selanjutnya ada evaluasi-evaluasi lain untuk mungkin jadwal atau mungkin seleksi lainnya gitu. Itu tadi soal seleksi berkas. Terus habis itu lanjut ke seleksi interview. Aku waktu itu fun fact-nya juga pas lagi KKN. Wow. Wah, jadi lumayan KKN hektik di mana? banget. Aku KKN di Nganjuk. Wow, di Nganjuk. Iya, kita bela-belain di atas Di gunung Nganjuk. Wah, interview. berarti Nganjuk adalah sumber inspirasi Betul. lolosnya MOSMA gitu ya. Kita harus Shout out to Nganjuk. shout out to Nganjuk. Shout out to Nganjuk. Itu kemarin waktu interview aku lagi KKN juga, jadi alhamdulillahnya waktu itu interviewnya online ya, dan disesuaiin juga jamnya gitu kan. Terus habis itu kemarin juga interviewnya itu lumayan challenging karena kita benar-benar out of nowhere, nggak tahu ini program apa, terus juga kayak bahan-bahannya itu yang harus kita kaji itu seperti apa, kayak gitu. Jadi kemarin sih interviewnya buat gambaran aja, ini spill the tea gitu ya, seputar interview MOSMA kemarin. Jadi yang pertama itu tentang data diri kita, ya itu udah of course banget lah ya. Terus habis itu juga seberapa niat sih kita sama program ini, apa kita layak untuk jadi award di MOSMA, ya kan? Itu jadi pengetahuan kita untuk negara tujuan waktu itu tuh udah seberapa jauh gitu. Terus kayak apa nih yang mau kamu kaji di sana, apa yang mau kamu pelajarin di sana, apa yang mau kamu kulik di sana gitu. Itu jadi salah satu poin penting untuk kalian tahu dan kalian sebutin nanti kalau misalnya kalian alhamdulillah lolos interview gitu. Karena itu nunjukin ketahuan kalian gitu. Dan itu jadi poin plus untuk interviewer. Gitu. Terus setelah itu lumayan cepat sebenarnya flow dan alur untuk seleksi kemarin. Setelah interview nggak lama kita habis itu dikumpulin ya dalam suatu grup ya. Betul. Dan itu grupnya per negara teman-teman. Jadi nanti teman-teman bakal ketemu sama awardee-awardee dari universitas lain gitu. Terus habis itu setelah dikumpulin diskusi, terus habis itu juga ada pembekalan ya kan? Karena Amerika itu lumayan strict gitu untuk urusan dokumen, untuk pengajuan visa seperti itu. Terus habis itu kita juga ada beberapa ini ya apa namanya medical check up untuk suntik vaksin dan sebagainya seperti itu. Itu di Jakarta. Ya kita difasilitasin. Sekalian sama ngurus visa. Betul. Di Kedutaan Besar Amerika Serikat ya. Betul. Itu pertama kali kita menginjakkan kaki di Kedutaan Besar untuk mengurus visa. Oh ya, buat itu juga pertama kalinya saya diinterview oleh seorang bule. Nah, jadi yang interview dari warga Amerika langsung. Ya, meskipun staffnya campur ya, tapi kalau untuk interview itu pasti yang bule-bulenya sih, orang-orang Amerikanya gitu. Dan itu harus jadi apa ya?
kalian harus mengasah kemampuan kalian ya, karena bener deh, interview untuk mengajukan visa Amerika Serikat tuh benar-benar strict banget. Jadi kalian harus banyak-banyak mengasah speaking kalian seperti itu. Betul. Untuk ngurus visa kalau nggak salah belum tentu sepenuhnya diterima kan? Betul. Oh, iya, Iya, dan betul. bahkan untuk pengajuan visa Amerika Serikat itu juga termasuk yang susah ya. Betul. Kayak kita sering dengar gitu kan. Dan lagi ngomongin lagi masalah MOSMA ya. Bener tadi kayak kan kita nggak tahu ini masih program apa karena kan masih baru pertama banget. Nggak, Betul. istilahnya kayak nggak ada contekan dari alumni yang sebelumnya. Betul. Gitu kan. Jadi kayak benar-benar harus figure out sebagai orang yang batch pertama kali gitu. Tapi ternyata dilihat juga ternyata smooth ya. Alhamdulillah yang terlihat Nggak sangat smooth. sepenuhnya. Yang terlihat sangat smooth. Oke, kalau di sananya sendiri Hmm. overall tuh ngapain aja sih? Kita itu kategorinya study abroad, bukan student exchange, karena kita itu di sana of course kita kuliah dan memanfaatkan fasilitas kampus tujuan seperti itu. Dan kita juga ada target dan kewajiban untuk mencapai indeks semester, dan itu yang akan kita kreditkan di kampus asal seperti itu. Dan juga mungkin yang bakal jadi poin plus buat teman-teman awardee nanti, kalau misalnya udah sampai di kampus tujuan itu kalian bisa menikmati fasilitasnya full gitu. Baik itu akses asrama, akses kantin, akses ruang olahraga, gym, gitu. Terus habis itu ada kolam renang dan sebagainya. Terus juga UKM gitu. Dan mereka tuh sangat terbuka kan program-program tersebut gitu. Berarti benar-benar kayak jadi mahasiswa di Betul, sana. Betul. mahasiswa luar negeri Mahasiswa yang kita luar cuma lihat di negeri. film. Wow, American teenagers. Yoi. Dream everyone's dream gitu kan. Right. Yes. Yang paling berkesan. Oh, culture shock. Culture shock sih. Ada nggak culture shock? Dari kamu dulu deh. Aku kalau yang paling berkesan tuh sebenarnya banyak banget sih. Karena kan Amerika tuh jujur one of my favorite dreams. Kayak aku udah mendamba-dambakan Amerika Serikat, entah aku harus ngapain di sana, entah aku harus belajar, kerja, atau nikah sama orang sana mungkin. Enggak, Oke, canda. amin, Itu bonus. amin, kita gak ada yang tahu kan? Itu Kita nggak ada yang bonus. tahu, Enggak oke. deh. Oke, culture shock. Jadi Amerika Serikat itu aku kemarin fun fact-nya di Philadelphia. Oke. Jadi buat teman-teman yang tahu Philadelphia dan kalian mungkin udah nonton di TV ya, ke Philadelphia itu kota seperti apa. Stigmanya Philadelphia tuh kota zombie, teman-teman. Dan bahkan aku berangkat itu hamin seminggunya, kalau nggak salah di TV One itu menyiarkan kalau Philadelphia tuh di Kensington lebih tepatnya itu banyak banget para pengguna narkoba yang berkeliaran. Mungkin karena seperti itu kenapa makanya dihubungkan sama zombie. Betul, karena memang narkoba. mereka berkeliaran seperti zombie. Oh kayak my god. gitu. Oh my god, sumpah. Homeless gak sih? Sebenarnya mereka nggak homeless juga, Oh. jadi kayak ya warga gitu. sekitar yang kecanduan. Dan itu nggak cuma di jalan, ada di bis, ada di SEPTA. Terus polisi-polisi gimana tuh? Ya, out of control. Mungkin Udah nggak kalau bisa kepolisian kekontrol. kekurangan SDM. Saking Udah nggak bisa, banyaknya ya mungkin saking ya. banyaknya. Saking banyaknya. Iya, dan mereka tuh Ya. berkeliaran, dan itu nggak cuma di jalan, tapi juga ada di kereta, ada di bis, seperti itu. Wow, Bahkan fun fact-nya lagi kalau soal zombie ya teman-teman, aku pernah di kereta jam 9 malam. Aku baru pulang dari masjid kalau nggak salah. Dan itu ada orang yang habis nyuntikin Oh di my lengan God, mereka, dan oh mereka my duduknya di God. depan aku. Terus saya kayak gini, gitu. Kan itu aku berani kayak ngeliat zombie di depan mata aku. Nah itu culture shock yang pertama sih ya, soal legalnya narkoba dan sebagainya di sana. Dan fun fact-nya lagi, Philadelphia tuh sebenarnya banyak banget fun fact-nya. Aku bisa ceritain ini satu episode, nggak ada yang bercanda. Satu episode. Catat, Nggak ada yang bercanda. Satu episode. Oke, kita Jadi tutup Philadelphia satu tuh episode ya. banyak banget gangsternya teman-teman. Selain narkoba, Oh. gangster. Aku merasakan GTA in real life. Oke. Jadi kampus aku itu kan di North, di sisi utaranya Philadelphia. Dan itu tuh banyak banget gangster Spain, gangsternya Meksiko, lalu lalang. Dan mereka tuh bawa motor tuh kayak motor trail diangkat-angkat gitu loh. Dan itu udah sering banget aku ngeliat orang Oh tabrakan. my god. Udah sering banget lihat polisi lalu lalang, Oh my ambulans dan sebagainya. Itu kayak ya gitulah. Kayak bener-bener kayak GTA. Oh, Kalau kalian pernah main GTA, itu dia Philadelphia. Kalian cepetan ke Philadelphia sekarang kalau mau ngerasain. Itu sih. Tapi untungnya wow. kampus tuh benar-benar sangat ini ya, apa ya? Aware. Sangat safety, sangat Oh, aware dengan kondisi di bagus sana banget ya. gitu. Jadi Temple tuh punya polisi kampus dan mereka benar-benar kayak polisi. Seragam, senjata, terus pistol, borgol dan sebagainya. Bahkan mobil mereka tuh juga apa ya? Kualitasnya tuh nggak main-main Oh, gitu. beneran. Benar-benar anti Berarti peluru beneran juga. polisi, bukan yang Betul. kayak kalau kampus-kampus di Indonesia tuh kan biasanya ada yang kayak unit kegiatan mahasiswa yang
agak ke militeran, Iya, polisi betul. kepolisian gitu. Tapi itu berarti polisi beneran. Iya, gitu. dan dibina langsung sama polisi di sana. Oh wow, oke itu oke, itu oke, sih oke. mungkin culture shock ya. Tapi Hmm. kalau misalnya hal interestingnya adalah Philadelphia tuh banyak banget umat muslimnya Oh ya. gitu. Dan meskipun kita kenal Amerika Serikat itu agak Islamophobic dan sebagainya, tapi kalau dari aku sendiri aku merasa safe di sana karena aku ketemu sama umat muslim tuh mereka langsung kayak salam, Oh. assalamualaikum. Hal kecil yang sebenarnya kita harusnya nggak surprise banget. Karena mereka menyapa sesama muslim itu dengan assalamualaikum. Sedangkan kita kalau assalamualaikum kan kalau misalnya masuk keluar rumah aja kan. Iya oke. Iya, bukan yang kayak sebagai bentuk sapaan gitu Iya, loh. bener sih. Iya, dan mereka tuh dengan mudahnya mengucapkan assalamualaikum dengan sesama Udah muslim. culture aja gitu kan, sama orang nggak kenal pun tetap Iya. salam gitu. Iya, which is, itu. very great. Okay. Terus juga mungkin terbuka sih dengan banyak budaya gitu. Karena Philadelphia tuh banyak banget ininya, migran yang datang. Karena mereka punya otoritas atau semacam regulasi untuk membebaskan, bukan membebaskan sih, kayak regulasinya mudah untuk para imigran datang ke sana. Jadi nggak cuma orang Amerika aja di sana. Jadi banyak banget kayak Meksiko, Spain, Korea, Vietnam, Filipina, bahkan Indonesia adalah salah satu warga negara yang memenuhi Philadelphia. Wow. Jadi Wow. fun fact-nya lagi, ini banyak fun fact ya di sini guys. Jadi kalian Banyak harus fun fact dengar banget. dengan sangat cermat gitu. siapa tahu ketularan ya abis ini Betul. pada ke Philadelphia. Betul. Jadi Ternyata oke, Philadelphia. Philadelphia itu sangat interesting guys. Hmm. Jadi meskipun kalian dengar skeptis negatif di luar sana, tapi banyak banget hal-hal indah di sana beneran. Apa aja tuh? Kayak itu kota kedua yang memiliki warga Indonesia terbanyak di Amerika Serikat. Pertama New York, kedua Philadelphia. Itu jadi banyak banget orang-orang Indonesia di sana, bahkan punya masjid komunitas juga, punya gereja komunitas juga gitu-gitu. Terus ada toko Indonesia dan sebagainya. Oke, Philadelphia. Wow, luar biasa. Dari Buffalo State University. Kalau Cynthia tadi kan berkaitan dengan ganja yang disuntik gitu ya. Nah, karena Serem aku banget. sendiri hidup di asrama kampus, jadi ini fun fact juga. Tiada hari itu saya tanpa mencium yang namanya ganja, yang dimana ini bener-bener wah, baunya sangat-sangat menyengat. Apalagi saya juga bukan seorang perokok gitu kan. Dan ya sweetmate saya itu kebanyakan mereka perokok ganja gitu, yang dimana bener-bener itu sangat mengganggu kehidupan juga gitu. Ganggu kehidupan sebagai Iya, orang yang sebagai nggak pernah seorang ngerokok gitu. apalagi kita Kalau tujuannya- ngomongin soal rokok Indonesia lebih enak guys. ya sih, baunya. artinya. Serius? Kalau dibandingin sama ganja Dibandingin jelas sama ganja. sangat jauh. Ganja sangat Ganja, benar-benar aku menyengat. nggak pernah sih nyium bau ganja. Kayak Apa sih bau ganja? kayak bau pesing tapi bukan bau pesing, bau tapi pesing. juga Nggak asing enak juga ya berarti gitu ya. ya. Bukan, Baunya aku sangat kira menyengat. tuh kayak bau yang apa ya, yang kayak enak, yang kayak bau bensin. Kan ada orang-orang yang suka Yang bau kecanduan bensin ya, itu nggak yang juga kayak sih. Mabuk kecanduan lem, bau. mabuk bensin. Mungkin ada beberapa orang yang suka gitu loh, Iya. bau-bau yang kayak gitu, yang aneh. Cuman ternyata bau ganja tuh juga nggak enak gitu. Betul Sebenarnya nggak sekali. spesifik juga ganja, sebenarnya ada istilah dan turunan lainnya juga. Iya, Cuma benar, aku benar, lupa, cuman nggak yang seganja itu gitu loh. Ada turunannya lagi gitu. Tapi tepuk tangan dulu dong, mereka berhasil membentengi dari Survive, tantangan guys. Imannya kuat, masya Allah, alhamdulillah. Itu kita harus tetap teguh. Harus tetap teguh. Betul. Berarti kalau emang dibalikin ke Philadelphia lagi bisa Bisa apa? kuat imannya, bisa lebih kuat lagi. Betul, imannya. betul. Karena tapi buktinya ada masyarakat Muslim yang di sana juga tetap berkembang, Betul. tetap bisa living in harmony, you know. Iya kan, berarti kan juga ya mereka bisa hidup berdampingan gitu kan dengan itu semua, dan bisa membentengi diri juga gitu kan. Tapi tadi bilangnya katanya tetap salam gini-gini. Oh, itu Untuk yang sesama Islam. muslim. Oh, Yang sesama Muslim. muslim. Oh, tapi berarti tetap bagus ya di sana komunitas muslim. Diversity-nya lumayan kuat. Wow. Kalau di aku di Buffalo kemarin mahasiswa muslim itu tergolong sedikit sih. Bahkan ini juga ketika karena saya dari laki-laki gitu kan, setiap Jumat itu kita kan ada yang namanya sholat Jumat. Nah, itu kita kalau sholat Jumat di kampus itu nggak tahu kenapa kita selalu berubah-ubah tempatnya, dari mulai tempat A, B, C dan seterusnya. Entah itu nggak dapat izin atau gimana, karena ya lagi-lagi kita juga nggak tahu penyebabnya apa. Jadi sebagai gantinya mungkin kalau emang nggak ada penyelenggaraan sholat Jumat di kampus, otomatis sebagai gantinya kita harus naik bis dulu terlebih dahulu untuk pergi ke masjid terdekat di daerah Buffalo. Kalau masalah masjid sih insya Allah aman semua. Aman semua ya. Karena gimana tadi, New York kan satu kota yang paling besar populasi Indonesianya. Indonesia
ya Indonesia mungkin lebih banyak juga umat Islamnya juga ya mungkin ya, dan Philadelphia juga yang nomor 2 gitu kan. Oke, gini, ngedengerin dari cerita kalian itu kan bener-bener yang kayak menambah perspektif baru kan. Kita kalau di Indonesia bahkan kita jarang banget, aku sih nggak pernah ya seumur hidup ngeliat orang yang kayak mabok di jalan gitu, alhamdulillah nggak pernah gitu kan. Tapi ternyata di Philadelphia itu kayak makanan setiap hari, ngeliat orang mabok, ganja dan lain-lain gitu kan. Berarti kan itu juga menambah perspektif baru tentang gimana kita beradaptasi dengan sesuatu yang emang kayak yang apa tidak ini pernah kita lihat gitu. sebelumnya. Dan itu kayak bener-bener yang kayak mungkin orang awam pun kesana langsung istighfar gitu juga Aku kan. juga awal-awal gitu kok. Istighfar gitu kan. Astagfirullah gitu. Butuh berapa lama untuk membiasakan diri sampai akhirnya kayak oke lah terserah gitu. Kalau membiasakan diri 2 minggu cukup guys. Oh iya, kalian Cepet berapa lama berarti nih? ya? Kalian berapa lama total programnya? 4 bulan. Iya, 4 4 bulan. bulan. Hitungannya 4 bulan 1 Wow. semester. Oh oke. Jadi oke, memang oke, guys, oke. untuk program Mosma ini kita programnya itu dijalankan selama 1 semester dan dengan durasi maksimal 6 bulan ya kalau di booklet. Ya, Maksimal 6 bulan, berarti ada yang sampai 6 bulan ya. betul. Betul. Tapi 4 bulan aja betah. Pengen balik. Kurang sih malah. Malah Oh, kurang. kurang. Pengen Iya. balik. 6 bulan berarti ya harus dicoba gitu. 2 Sampai- semester lah. Oh, 2 2 semester. 2 semester itu biasanya nggak pulang-pulang. Oke, menambah ngomongin tentang tadi menambah perspektif baru. Apa sih yang kalian pelajarin dari sana yang benar-benar yang kayak oh ini benar-benar ngajarin aku ini ya. Jadi menambah wawasan, menambah perspektif. Apa nih yang paling yang moral values-nya yang paling berasa sampai dibawa ke Indonesia itu apa? Oke, ini mungkin dari sisi akademik dulu ya. Mhm. Oke, yang saya pelajari karena saya di Buffalo State University itu mengambil program studi International Relations and Affairs, ya ini kurang lebih sama seperti hubungan internasional dari Home University, Winston Apel Surabaya. Jadi selama di US selama 1 semester itu saya mengambil 4 course atau 4 mata kuliah. Yang pertama ada Principle of Management, yang kedua ada Principle of Marketing, yang ketiga ada European Political System, dan yang keempat ada Natural Writing. Nah, dari 4 course itu tadi hanya 1 mata kuliah yang berkaitan sama HI. Yang ini juga menjadi tantangan juga bagi kita yang bukan menjadi seorang native speaker gitu kan. Dan ya apalagi kita juga nggak pernah belajar tentang ilmu-ilmu tadi itu kan. Dan sebenarnya hal tersebut itu tak perlu kita kagetkan gitu, karena memang sejak awal di booklet itu memang Mosma udah menyatakan bahwa tujuan untuk program ini adalah untuk mahasiswanya bisa belajar ilmu multidisiplin, yang dimana kita harus bisa belajar ilmu-ilmu di luar kemampuan kita gitu tadi. Benar. Jadi ya mungkin itu aja sih dari aku. Kalau moral value yang aku dapetin itu toleransi kita sih. Oh benar. Karena apa ya, Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Iya benar. Dan harusnya kita tuh jadinya lebih aware gitu dengan keberagaman. Cuman kemarin pas waktu di Philadelphia atau Philly ya, singkatannya Philly, itu tuh deket banget gitu loh. Rasanya perbedaan tuh sangat dekat gitu. Karena aku kemarin kan aku tinggal di asrama. Tapi aku tuh di satu kamar yang terpisah dengan teman-teman Indonesiaku. Jadi aku sendirian nih orang Indonesia, 3 orang Korea, 1 orang Spain, dan 1 orang Meksiko. Jadi kayak udah beda banget nih kemana-mana gitu kan budayanya. Dari situ tuh rasanya kayak yang satu harus tolerir tentang agama, tentang mereka menolerir agamaku waktu sholatku, waktu ngajiku atau sebagainya. Terus mereka juga yang mungkin ada penggunaan alat masak yang bertentangan dengan kita seperti itu. Terus juga mungkin ada jam-jam yang tidak boleh diganggu seperti itu. Itu sih, jadi kayak keberagaman itu harus ditingkatin dan rasa toleransinya tuh harus lebih ditingkatin juga gitu. Itu jadi kayak rasa moral value yang sebenarnya harus kita jaga dan harus kita implementasikan juga di negara kita gitu. Itu sih moral value-nya. Ngomongin akademik nih, balik lagi ke akademik kan. Dimana itu juga poin pentingnya kan. Kalau dibalik nih dari yang kalian dapat di sana sama di sini, sama yang kalian pelajarin selama kuliah HI 6 semester ya berarti ya? Betul. 6 semester terus dibawa ke sana, apa sih ada yang kayak wah ini kepake banget ternyata ya? Even dari kebiasaan mungkin juga nggak apa-apa sih, kayak mungkin secara praktikal atau akademiknya juga ada nggak? Ada sih, kalau di US kemarin itu kita dikasih kebebasan untuk
berpendapat. Hmm. Dan aku udah merasa kayak relatable karena Hmm. dilatih di kampus di Oh iya, UINSA. bener-bener. Kan kita di HI kan belajar tentang diplomasi, tentang presentasi juga. Kita udah dibiasakan dengan Berpikir tugas-tugas presentasi, Iya, critical negosiasinya kan thinking negosiasi gitu. terus Jadi gitu. kayak seharusnya kemampuan berbicara kita tuh juga sudah terlatih gitu. Hmm. Ketika kita berada di US kemarin itu kayak rasanya, oh ya mungkin untuk kemauannya, untuk kepercayaan dirinya itu tuh udah ada. Cuman untuk mungkin latihan-latihan tentang grammarnya, tentang bahasanya, penggunaan kata-katanya, seperti itu sih yang mungkin jadi hambatan. Tapi ya harusnya kita nggak usah ngeliat itu jadi hambatan kan. Harusnya kita jadi Betul. kayak semakin semangat gitu buat melatih gitu. Karena fun fact-nya, speaking aku di Amerika kemarin itu jadi kayak latihan pertama aku langsung di negara orang gitu loh. Oh, oke. Jika betulnya aku jujur aja, aku selama di Indonesia kayak jarang banget mempraktikkan itu Iya. kalau nggak occasion tertentu gitu. Jadi ya untuk kemarin tuh rasanya kayak agak dak-dik-der gitu loh. Tapi akhirnya juga udah terbiasa. Akhirnya udah survive juga. gitu, Apalagi survive. kamarku kayak beragam banget nih, kalau nggak pakai bahasa Inggris aku ngomong pakai bahasa apa gitu kan. Mungkin bisa pakai bahasa Korea. Kalau teman-teman Spanyol aku nggak ngerti. Hola. Hola, gracias itu aja paling. Iya. Berarti harus ke Spanyol. Pengen. Berarti harus ke Spanyol. Yuk S2 Butuh tolong sponsor. LPDP. Ayam Pade mungkin bisa bawa kalian ke Spanyol. Ayam Pade Ayam silahkan. Pade? Email aku bisa. Pilihan kedua aku kemarin di Spanyol loh. Oh iya, Di Spain ya? di Spain, Ratu di Leonor. Universidad de Barcelona. Oh, di Karena Barcelona. memang itu One of klub dream. menjadi Oh, menjadi iya klub sih. impianku. Wah, Gitu. banyak orang yang foto kayak di dalam stadionnya itu kan. Stadionnya Ya, betul. Itu keren Tapi kalah ya banget kemarin juga. ya. Ngelihat dari sisi non akademiknya di luar kayak organisasi mahasiswanya atau di dalam kampus maupun kayak mungkin NGO juga ya di sana, apakah Betul. menemui NGO juga? Dan pasti kan kita kan sering lihat kalau Amerika itu sebagai kiblat yang mereka lebih maju, mereka lebih gini ada beberapa banyak aspek yang kita bisa pelajari lebih banyak dari mereka. Nah, kira-kira ada nggak menemukan nggak kayak ini harusnya bisa nih diimplementasikan di Indonesia, jadi kayak value-value yang bagus-bagus gitu harusnya tuh ini nih diterapkan nih di Indonesia gitu, ada nggak? Kalau dari aku sih ada ya. Terkait itu tadi, karena Nadia tadi sempat nyinggung terkait kita ini datang dari seorang kelompok organisatoris Organisatoris. gitu ya. Sebenarnya itu juga ada benarnya juga, karena saya juga mengakui bahwa saya menjadi seorang mahasiswa aktivis juga di sini, tipikal mahasiswa aktivis gitu. Aktivis. Jadi Aktif itu juga banget. yang Aktif banget. saya implementasikan juga di kampus kampus tujuan saya di Buffalo State University. Jadi selama menjalani kuliah selama 1 semester di sana itu saya mengikuti 2 organisasi. Yang pertama ada ISO, International Student Organization, yang dimana kita itu bisa bertemu dengan mahasiswa internasional dari berbagai negara, entah itu dari Jerman, Perancis, UK, pokoknya itu kumpulan mahasiswa dari luar US malah, ya termasuk dari Indonesia, kemudian ada Vietnam, ada Korea dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa ya bukan hanya conversation ya, tapi juga kita bisa bertukar ide atau bertukar wawasan budaya yang dimana sebelumnya kita benar-benar belum pernah mengetahui kan budaya-budaya mereka itu seperti apa gitu. Terus itu yang pertama, organisasi yang pertama yang saya ikuti. Yang kedua ada MSA, Muslim Student Association, yang dimana ini merupakan organisasi kumpulan dari mahasiswa Muslim di Buffalo State University. Dan ya sebagai seorang Muslim khususnya berasal dari mahasiswa FISIP UINSA yang terkenal dengan integritas keislamannya itu kuat banget gitu ya. Keren banget. Jadi saya merasa bersyukur bahwa di sana itu juga masih ada komunitas-komunitas Muslim selevel mahasiswa gitu ya. Dan ya alhamdulillah berkat dorongan dari mereka juga akhirnya ya kita bisa menjadi lebih kuat gitu ya imannya. Apalagi juga ya seperti yang saya bilang di awal bahwa culture Indonesia dan US itu kan bener-bener beda banget. Kayak itu udah ibaratnya 180 derajat ya Cin ya. Betul. Kalau masalah culture ya. Kita kan mengadopsi budaya Timur Tengah yang ke barat-barat, ke timur-timuran gitu. Jangan kalau mereka itu kan bener-bener kebaratan banget Kiblat gitu. barat. Kiblatnya Yes, bahkan. bener-bener sebebas itu gitu. Terus juga ketika mendekati akhir perkuliahan, tepatnya sebelum balik ke Indonesia, itu saya juga sempat mengikuti
sebuah organisasi yang ada di sana, dan organisasi ini berasal dari Indonesia, namanya adalah Nusantara Arts, Wow. yang dimana ini merupakan organisasi untuk melatih para bule-bule atau warga lokal sana untuk bisa bermain gamelan. Bayangin, itu benar-benar Wow. budaya Indonesia, Iya, 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 tepatnya dari Bali, itu bisa dipromosikan sampai ke US. Dan saya itu waktu itu menjadi volunteer ya di kegiatan itu. Dan itu benar-benar saya respect bahwa bule-bule itu mereka sangat Mau menyukai ya. budaya Indonesia. Keinginan belajarnya juga tinggi ya. Betul Gamelan banget. aja atau ada yang lain? Ada kayak sejenis pertunjukan batik gitu. Oh. Tapi kemarin waktu eventku di akhir Desember itu pertunjukan gamelan. Jadi fun fact-nya juga, para bule-bule ini mereka latihannya selama 1 tahun, bayangin. Wow. Mereka sampai rela merelakan waktu dan kesibukannya itu hanya untuk belajar gamelan Jadi tadi. mereka lebih jago daripada kita sendiri yang orang Nah, Kan Indonesia ya. kita jarang. saya pun Iya. mengakuinya. Karena Selama saya nggak hidup pernah deh pegang menjadi gamelan. mahasiswa, saya belum pernah sekalipun memegang yang namanya gamelan. Bener, Bahkan bener, bener. ini kayaknya menjadi pertama kalinya saya memegang gamelan, Oke. tapi di negara orang lain malah. Betul. Wow, oke. Nah, Tapi itu gamelannya dari Indonesia. ya Dibawa langsung pastinya. dari Dari Indonesia. Indonesia. Nah, itulah yang menjadi suatu nilai plus bahwa ternyata budaya Indonesia itu benar-benar sangat spesial gitu ya di kancah internasional. Dan potensial ya. Dan berarti. sangat potensial. Betul Jadi sekali. pembahasan ini tuh kan kayak sering banget kita dengerin di kelas, apalagi sebagai anak HI itu kan cultural exchange. Yes. Diplomasi Ya, itu kan budaya. diplomasi budayanya juga. Jadi itu mungkin bisa consider as diplomasi budaya juga ya, cultural diplomasi juga. Gimana dari Kak Cynthia? Sebenarnya kalau tentang organisasi, jujur aku nggak ikut organisasi apapun. Karena hitungannya kan aku di sana cuma 1 semester. Sedangkan untuk keaktifan organisasi di Temple itu hitungannya harus minimal 1 tahun gitu. Cuman memang kalau di Temple juga kita punya Muslim Student Associate juga, yang kayak semacam rohisnya lah ya, kumpulan mahasiswa-mahasiswa Muslim. Cuman lagi-lagi nggak ada tuh warga Indonesia di sana. Karena rata-rata warga Indonesianya itu kalau nggak Chinese, mohon maaf tidak menyinggung, rata-rata Chinese dan juga non-Muslim gitu. Jadi rata-rata MSA di sana itu dipenuhi oleh teman-teman dari Timur Tengah, dari Pakistan, dari Arab, dari Afrika Selatan bahkan seperti itu. Dan aku kemarin cuma ikut kegiatannya aja sih. Jadi bukan yang kayak benar-benar ikut dalam pengurusnya seperti itu. Jadi untuk mereka memberdayakan tentang kegiatan-kegiatan beragama itu lumayan sangat ini ya, progresif seperti itu. Terus juga mungkin kayak NGO yang aku datengin itu di sana itu ada semacam ini media diaspora dari Indonesia di Philadelphia, namanya Indonesia Lantern. Jadi dia itu kayak semacam jurnalis lah, jurnalis lepas gitu. Dan itu orang-orang Indonesia, bahkan CEO-nya orang Indonesia dan karyawannya pun juga orang Indonesia. Dan mereka itu kayak mengangkat bahwa ada loh satu wadah untuk bisa menyuarakan, bisa menulis, bahkan juga bisa meliput kegiatan-kegiatan yang ada di Philadelphia, entah itu berhubungan dengan nilai-nilai tentang Indonesia, apapun itu tentang budaya, seperti itu. Itu sih. Dan aku kemarin sempat juga ke kantornya dan berbincang-bincang juga sama CEO dan karyawan-karyawannya seperti itu. Dan yang aku highlight banget itu adalah kayak mereka itu selalu memberdayakan, menyediakan fasilitas itu nggak main-main gitu loh. Kayak memang butuhnya apa dan tujuannya seperti apa itu tersedia gitu. Dan itu harus jadi poin penting yang bisa diimplementasikan gitu. Kalau misalnya kita ngebuat sesuatu tuh ya nggak setengah-setengah. Kalau misalnya kita membentuk program tertentu itu juga nggak separuh-separuh gitu loh. Kalau misalnya emang udah punya tujuannya apa ya all out kalau nggak buat ngelakuinnya. Harus penuh dengan effort ya. Betul. Harus full of effort juga. Dan peran kayak badan yang terkait itu juga penting kan, supportnya gitu-gitu juga kan. Oke, dengar kan lagi skripsi ya. Terlihat sekali ya muka capeknya. Terlihat seperti mahasiswa yang mikir skripsi gitu loh, yang kayak waktunya skripsi gitu. Ngomongin skripsi dan ngomongin berbagai wawasan dan perspektif pelajaran yang kalian dapat dari sana, Kak Sinti dan Kak Argi dapat dari sana, seberapa besar sih peran pengalaman kemarin itu ke skripsi kalian? Apakah align gitu? Apakah mungkin dapat inspirasi dari waktu Mosma kemarin atau kayak gimana? Karena jujur kenapa aku sangat excited itu
topik skripsiku tentang Philadelphia itu sendiri gitu. Wow. Tentang Pennsylvania sih lebih tepatnya. Jadi sebenarnya waktu semester 7 kemarin aku udah mempersiapkan topik dengan ya latar belakang dan sebagainya. Itu tuh udah pas gitu. Tapi ketika untuk mengakses data itu aku kayak minim banget. Dan ketika aku kemarin di Philadelphia tuh aku kayak, oh kayaknya ini menarik deh gitu. Jadi kemarin itu sebenarnya semester 7 tuh aku belum bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan sidang proposal, tapi aku jadinya malah ngulik data duluan daripada teman-teman yang setelah sempro gitu. Itu menurutku salah satu keberuntunganku juga sih, kayak aku ya mungkin aku nggak bisa sidang duluan, tapi mungkin aku udah mempersiapkan dataku duluan gitu. Jadi aku tuh kebetulan mengkaji tentang INGO yang ada di Pennsylvania yang berkaitan dengan imigran. Judulnya bukan judulnya, nama organisasinya tuh HIAS, Hebrew Immigrant Aid Society. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat dari namanya tuh mungkin berhubungan dengan suatu kelompok tertentu. Kalau teman-teman dari Yahudi mungkin seperti itu. Cuman fun fact-nya, meskipun mereka adalah organisasi komunal Yahudi, ternyata mereka itu juga terbuka dengan migran-migran antar agama. Mereka itu punya kayak semacam program yang memang diperuntukkan untuk teman-teman yang tidak memandang latar belakang tertentu. Gitu. Ya mungkin nilai-nilai yang dianut nilai-nilai Yahudi. Tapi tentang bagaimana program ini diperuntukkan, bagaimana program-program ini diperbuat seperti itu tuh mereka tidak memandang background-nya gitu. Karena yang penting rasa kemanusiaannya. Itu sih yang menurut aku kayak menarik gitu loh. Dan itu yang aku temuin kemarin ketika berada di Philadelphia, karena kantor utamanya itu ada di Philadelphia. Seperti itu. Jadi bagaimana keberagaman yang ada di Philadelphia tuh yang kayak akhirnya menarik gitu untuk diteliti. Karena lagi-lagi kalau kita dengar kata Philadelphia tuh kayak skeptisnya negatif terus gitu. Tapi di balik itu semua mereka tuh punya keberagaman yang sebenarnya bagus, indah dan layak untuk didatangi. Spot yang paling enak di Philadelphia apa? Spot yang paling enak di mana tadi? New York ya? Di Buffalo. Di Buffalo. Kalau di Philadelphia sudah pasti South Philly. Apa Philly tuh? bagian selatan. Itu apa kayak Jadi di sana di sana banyak banget sebenarnya. Okay. Kan tadi aku udah ada nyinggung budaya, diversity dan sebagainya. Okay. Di sana tuh emang benar-benar ada wujudnya gitu. Ada Little Italy, Little England, Little apa lagi ya? City Hall. No. Chinatown. Jadi kayak karena udah banyak banget nih imigran-imigran yang datang di Philadelphia, jadi mereka tuh kayak mendiami satu titik gitu dan pada akhirnya berkerumun dan membentuk sebuah kampung tanda kutip. Jadi udah didominasi gitu. Kayak di Indonesia ada kampung Arab. Nah, kayak gitu. Ya, kampung Cina. Betul, ada Kauman Ya, gitu bener, kan, bener. kayak gitu. Nah, jadi bentuk bangunannya pun juga merepresentasikan negara mereka gitu loh. Kayak Little Italy itu dipenuhi sama orang Itali, masakan Itali, restoran Itali, gambar-gambarnya, bangunan-bangunannya itu Itali banget gitu. Bahkan kayak Chinatown aja tuh kayak yang ngejual tuh orang Chinese, orang Filipina, ada orang Malaysia juga, ada orang Indonesia juga gitu. Emang apa ya, sangat berkerumun gitu. Itu indahnya tuh di situ. Karena di South Philly tuh udah banyak banget kampung-kampung yang berasal dari negara-negara lain. Ada juga danau, ada juga kayak museum, ada juga tempat yang dimana itu jadi parade gitu. Jadi kayak 3 bulan sekali atau kan Amerika Serikat itu banyak banget ya hari besarnya. Hari besarnya tuh banyak banget dan mereka merayakannya itu dengan parade gitu. Jadi kayak ada event apa di parade dan paradenya tuh ya megah gitu loh. Kayak ya seperti yang kita lihat di film lah. Itu sih indahnya tuh di situ dan berbatasan langsung dengan ini Danau Delaware, New Jersey. Jadi Philadelphia ya udah beda lagi. New Jersey, terus Philadelphia, terus kayak ada pemandangan-pemandangannya gitu, terus jembatan-jembatannya juga besar, lampu-lampunya seperti itu. Jadi itu sih yang jadi poin menarik di South Philly gitu. Jadi pengen ke Philadelphia ya. Museumnya Siap juga ketemu indah. zombie belum? Siap ketemu zombie nggak? Kita harus nonton Tren Tubusan berapa episode ya berarti ya untuk bisa menyiapkan diri. But anyway, berarti kalau ayam bakar Pak Ade masuk ke Philadelphia tuh bisa go global loh. Karena marketnya luas diverse, banget kan? betul. Bisa go global lewat Philadelphia ayam bakar Pak Ade. Bener. Apalagi kan di sana tuh ada ini. Jadi aku jadinya ini ya kayak mengenalkan brand ambassador Philadelphia. Tempatnya udah ada. Betul. Targetnya udah ada. Brand ambassadornya udah ada. Berarti tinggal action. Strategi tinggal action. Plannya sudah ada ayam bakar Pak De. Kalau ini Mungkin cuma bisa aku katakan daerah Niagara Falls, tahu kan? tahu. Salah Kesana satu juga.
kesana setiap juga. hari mungkin. Keren ya Karena berarti emang ya, deket sih. sekeren itu. Kita bisa ke sana itu hanya hitungan 30 menit naik bis bisa sampai Oh, dari oke. kampus ya. Ya emang kalau mau ke sana dan itu juga gratis sih sebenarnya. Naik bis Oh, dan oke. tinggal tap kartu gitu. Karena Hmm. memang fasilitas-fasilitas tersebut itu udah All difasilitasi in. oleh kampus. Terintegrasi juga ya dari Betul. transportasi dan lain-lain gitu. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman kita, bukan secara dokumen, bukan secara persyaratan ya, tapi lebih ke mungkin mental atau persiapan-persiapan yang soft skill, hard skill untuk menerima beasiswa seperti itu tuh apa aja sih? Kalau dari aku pribadi sih jangan takut mencoba sih. Hmm. Karena mencoba tuh kan general banget. Mhm. Tapi mencoba kalau kita berada di negara orang itu bisa jadi macam-macam. Mencoba untuk berbicara, mencoba untuk mengenal, mencoba untuk mengetahui, seperti itu. Jadi kalau misalnya kitanya sendiri udah takut, jadi kayak terus mau ngapain di sana? Mau jadi gelandangan? Mau jadi patung gitu kan? Yang pasti kita harus kenalan, harus ngobrol, harus bisa menyatu juga dengan warga sekitar, seperti itu. Jadi jangan takut untuk mencoba untuk apa yang mau kita explore di sana gitu. Dan yang harus paling kita sadarin tuh apa sih yang sebenarnya mau kita bawa dan apa yang mau kita cari dan apa yang mau kita bawa balik gitu. Karena tujuan kita di sana kan belajar, mengeksplor diri gitu kan. Kalau misalnya kita di sana ya udah belajar pulang gitu. Ya terus apa bedanya dengan yang ada di Indonesia gitu. Ya udah kalau misalnya udah nyampe sana, ketemu temen itu ya ngobrol, hang out. Apalagi kan budaya Indonesia tuh kan budaya yang ramah gitu. Nah, kita harus bawa tuh nilai-nilai kayak gitu tuh di negara orang gitu. Oke, kalau dari Kak Riki gimana? Apa aja sih yang perlu dipersiapin? Oke, sebenarnya tadi kalau Cynthia kan menyinggung terkait keberanian gitu. Jangan sampai kita itu nggak berani untuk mencoba hal-hal baru. Sebenarnya itu juga bisa saya amini juga. Jadi poinnya itu adalah terkait yang pertama adalah mental. Karena untuk menjadi berani itu kan mental kita harus kuat gitu kan. Betul. Apalagi kita hidup di negara yang benar-benar super jauh gitu kan. Kita mungkin terbang bisa sampai menyentuh 1 hari ya di udara. Ya, aku kemarin 33 jam berangkat. 24 jam Wow. kayaknya. Di udara doang itu ya, belum hitungannya transit. Nah, itu kan benar-benar jauh banget. Terus kita juga kenapa harus kuat mental ya karena memang kita simpelnya juga jauh dari keluarga Iya, juga benar, gitu benar, kan. benar. Kita benar-benar harus siap hidup mandiri di negara orang lain yang apalagi juga culture-nya sangat-sangat berbeda gitu. Dan Terus belum tentu kenal teman-teman di sana juga gitu betul. kan, dari satu kampus yang sama gitu. Dan itu juga saya juga ada contoh juga studi kasus ya. Kalau tadi kan Cynthia ngasih contoh kita Anak harus hai berani. banget nih studi kasus nih. Iya, betul. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi di awal, saya mendapatkan 4 kurs ya. Nah, satu kurs itu saya mendapatkannya karena mengganti secara mandiri. Jadi di sana itu kita benar-benar semerdeka itu, Nadia. Dalam hal pendidikan loh ya. Jadi kalau di Buffalo State University ini, nggak tahu ya kalau di Temple, itu kita kemarin bisa diberikan kebebasan untuk mengganti mata kuliah di 2 minggu awal. Jadi untuk minggu 1 dan minggu 2 itu bisa kita mungkin bisa coba-coba gitu Ada apakah trialnya gitu. ya nyaman apa enggak setelah kita baca silabus atau RPS yang ditawarkan oleh dosennya masing-masing gitu kan. Nah, kalau udah emang nggak nyaman, kita bisa ganti di 2 minggu awal tadi. Nah, itu yang saya lakukan kemarin. Sejak awal itu saya dapat 4 matkul. Yang 3-nya ini tetap ya sejak awal itu udah sama dan satunya ini saya ganti menjadi dari apa ya matkulnya saya lupa. Intinya saya ganti ke nature writing. Tujuannya adalah kenapa? Coba. Untuk kebutuhan skripsi. Bukan. Meskipun kesannya seperti ada writing gitu, tapi itu ada naturnya. Jadi alamiah gitu. Jadi kenapa aku mengambil nature writing itu karena alasan pertama adalah karena saya ingin mencoba explore sendirian. Jadi 3 matkul itu saya punya teman dari Indonesia, sedangkan nature writing itu saya benar-benar mengasingkan diri. Wow. Jadi pengen kritis loh ya. benar-benar pengen mencoba hal-hal yang baru itu tadi. Karena kan Wow. itu emang salah satu benefit kan. Betul, jadi harus bisa dimanfaatin Ya, dengan jadi baik. kayak aku tuh mau keluar dari zona nyaman lah simpelnya. Nggak mau kayak ya sebenarnya oke-oke aja mau berteman sama orang Indonesia gitu. Tapi kan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Gimana sih rasanya kuliah di kelas sendirian gitu dari Betul. Indonesia gitu. Aku juga sih kemarin itu sendiri apa ya?
Kalau yang mention tadi ya soal Merdeka Belajar, Hmm. jadi kayak tentang course itu kita dibebaskan untuk mengambil. Kalau misalnya Riki 2 minggu di awal, aku sampai UTS bahkan. Wow. Jadi kalau kita mau memanfaatkan kelas-kelas yang ada tuh bisa lebih lama gitu. Dan aku kemarin itu gak banyak yang barengan sama teman-teman aku yang ada di Temple. Kan aku di Temple kemarin 5 orang. Hmm. Dan 3 dari mereka itu 3 dari 5 ini adalah anak HI. Nah, aku tuh cuman ada satu kelas yang sama mereka. Jadi aku ngambil 2 atau 3 course yang sendirian gitu. Dan itu sangat-sangat challenging karena apa ya? Udah matkulnya berbeda dengan HI dan aku harus explore sendirian dengan keterbatasan bahasa mungkin. Yang kan bahasa Inggris itu kan ada tingkatannya mungkin ya. Ada yang sehari-hari, ada yang ilmiah seperti itu. Dan itu jadi kayak benefit yang sebenarnya harus aku manfaatkan juga saat itu. Ini udah dikasih tempat, ya udah explore gitu. Itu tadi terkait mental ya. Mungkin ada juga tips tambahannya Nadia terkait Untuk teman-teman conversation. vegetarians dong, untuk teman-teman Benar sekali. vegetarians. Ini bukan cuma buat teman-teman HI ya, tapi juga buat mahasiswa ilmu Semuanya. politik, sosiologi dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kan menyinggung terkait mental. Nah, mungkin selanjutnya terkait conversation yang dimana mungkin banyak dari sebagian orang-orang Indonesia itu masih terpaku dengan grammar yang harus perfect 100% gitu ya. Nyatanya ketika kita menjalani perkuliahan di sana itu mereka itu bisa dibilang nggak terlalu peduli gitu dengan penggunaan grammar. Yang penting kita paham ya. Betul. Yang penting kita paham apa yang kita bicarakan dan mereka juga paham maksud dari kita juga gitu. Jadi intinya kalau emang kita bisa saling memahami satu sama lain untuk masalah percakapan, conversation sehari-hari, insya Allah mungkin bukan menjadi kendala yang berarti. Cuma kalau grammar buat penulisan itu memang harus wajib. Ngomongin tentang tantangan, pasti kan semua program opportunity itu kan ada tantangannya, apalagi opportunity sebesar ini kan juga pasti ada tantangannya kan. Nah, boleh di-spill nggak salah satu tantangan, atau mungkin nggak usah yang terbesar mungkin ya, tantangan yang kayak unexpected, and how did you handle that? Tantangan unexpected contohnya itu ketika aku menjadi delegasi kampus dari Buffalo State University untuk mengikuti program State University of New York model European Union, yang dimana ini tuh semacam program seperti MUN kalau kita kenal. Cuma ini konteksnya lebih ke European Union. Kalau MUN kan United Nations ya, itu seluruh dunia. Kalau ini emang ruang lingkupnya hanya sebatas Uni Eropa. Karena memang itu kan sejalan dengan mata kuliah yang saya ambil tentang European Political System. Jadi itu waktu itu saya menjadi delegasi bersama Nabila, adik tingkat saya dari HI UINSA juga. Beri tepuk tangan buat Nabila. Nah, kita sebenarnya dari sekian banyak mahasiswa Indonesia yang di Buffalo itu hanya 3 orang yang mengikuti, 2 dari UINSA dan satunya dari UIN Jakarta. Berarti termasuk hebat ya UINSA, ada 2. Mendominasi. Keren banget kita. Dari situ kita ya udah kayak berkompetisi, berdebat gitu dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari seluruh universitas yang ada di New York. Jadi kita bisa mempraktekkan ilmu-ilmu praktek diplomasi dan negosiasi atau juga banget ya berarti ya. teori diplomasi dan negosiasi juga ada kan ya. Betul, kepake Nah, banget. itu kepake juga. Dan itu yang menjadi tantangan terbesarnya adalah karena sebelumnya selama menjadi mahasiswa HI UINSA itu saya belum pernah mengikuti program itu. Bahkan kayaknya cuma dapat mata kuliah formal doang. Kalau mau ikut delegasi ke kampus lain tuh sebelumnya belum pernah dapat terkait pengalaman seperti MUN-nya itu sendiri. Betul. Jadi buat teman-teman yang belum tahu MUN itu adalah kayak simulasi sidang PBB ya. Betul. Jadi dalam meresolusikan satu draft resolution, satu kebijakan itu kita melewati sidang dulu di beberapa council tertentu, dan ya itu kalau di PBB-nya. Tapi kalau dalam ruang lingkup mahasiswa, tapi sebenarnya bukan cuma mahasiswa ya, itu di luar kampus juga banyak yang menyediakan. Bisa umum banget itu simulasinya. Jadi kita mensimulasikan diri sebagai negara-negara dalam merespon suatu isu. Intinya adalah kayak gitu. Tadi tantangan udah, tantangan dari Kak ini, Kak Cynthia. Tantangan unexpected-nya itu adalah kemarin itu jam belajar kita benar-benar dibebaskan sebenarnya.
tapi itu jadi challenging menurut aku karena tiap hari ada tugas, tiap Betul. hari ada bacaan. Mustahil rasanya tiada hari tanpa tugas ya. Ya, mustahil rasanya tiap hari tidak ada bacaan. Dan tingkatan bahasanya juga seperti itu. Mungkin ada tingkatan-tingkatan yang ini aku kayak baru gitu, dan itu jadi challenging sih buat aku. Dan untuk bisa berpartisipasi aktif di dalam kelas itu juga apa ya, jadi salah satu poin penting, tapi juga jadi tantangan, tapi juga jadi hal yang harus aku lakuin gitu. Itu sih challenging yang aku dapetin kemarin. Ngomongin tentang tantangan udah, kalau yang namanya tantangan pasti kan nggak lepas dari support ya kan. Betul. Kita membutuhkan support untuk menghadapi tantangan, melewati halang, rintangan dan segala macam itu. Nah, support tuh datangnya juga dari diri sendiri, dari orang tua, dari keluarga, dari temen, terus juga dari akademik, fakultas. Bisa nggak didefinisikan support apa aja yang kalian dapat dan akhirnya bisa melewati sukses loh, ya kan? Kalau Udah, pulang balik dan lagi. programnya juga Kembali dengan selesai, selamat. kembali dengan selamat, dengan banyak pelajaran. Support apa aja sih yang sangat berkesan buat kalian? Kalau support yang aku dapetin itu dari awal persiapan kita di-provide, kita difasilitasi juga dengan pihak kampus. Ya karena informasi yang kita dapetin kan dari kampus. Dan ketika kita pertama kali mendapatkan informasi itu juga kayak langsung gitu dibuatkan grup ya, bahkan ya sama kepala prodi HI kita, Miss Riris, itu langsung dikumpulin siapa aja nih mau daftar gitu kan, biar informasinya tuh satu arah, satu pintu gitu. Terus setelah itu menurutku adalah langkah cepat juga, karena kayak waktunya mepet, persiapannya banyak. Jadi kalau nggak dari satu pintu tuh rasanya kayak kemana-mana nanti informasinya gitu. Itu langsung dikumpulin, terus juga memfasilitasi soal administrasi seperti surat pernyataan dan sebagainya, itu juga langsung ini ya gercep gitu hitungannya. Itu support yang didapatkan dari kampus. Terus juga dukungan mental itu juga dari keluarga, terus juga teman-teman yang ada di HI sendiri, terus juga habis itu teman-teman yang ada di negara tujuan. Kayak misal aku kemarin berlima, kalau Ricky kemarin Ada 20. ya 20 orang berada di suatu negara baru gitu kan. Itu harus bisa saling menguatkan gitu satu sama lain. Apalagi aku berlima guys, di kota Philadelphia gitu, kota gitu kan. Cuman berlima, yang lain 14, 16, 20 bahkan gitu. Jadi kalau nggak sama teman kamu sendiri, mau sama siapa lagi gitu. Terus juga kemarin mungkin yang bisa aku highlight itu adalah aku mendapatkan dukungan dari komunitas Indonesia sih yang ada di Philadelphia. Jadi ada kayak semacam komunitas muslim di sana. Itu juga membantu kayak memfasilitasi tempat ibadah, mungkin juga masakan Indonesia gitu kan tiap minggu. Itu jadi kayak hemat juga hitungannya gitu. Jadi dengan adanya pihak-pihak terkait yang tadi udah aku sebutin, itu rasanya membuat tantangan ini jadi lebih mudah dan bisa terlewati gitu. Wah, terima kasih, tepuk tangan dong untuk pihak-pihak yang sudah membantu melewati semua tantangan itu. Gimana kalau dari Kak Riki? Sebenarnya saya bisa mengafirmasi apa yang disampaikan Cynthia, dan itu memang betul sepenuhnya gitu kan. Ya mungkin singkat saja dari saya, kalau saja mungkin prodi kita ya tidak memberikan informasi, mungkin saya nggak akan berangkat untuk menjalankan studi abroad gitu. Dan sekali lagi terima kasih kepada pimpinan-pimpinan yang telah memberikan effort yang luar biasa kepada kita semua. Oke, terakhir yang singkat banget, saran untuk, jadi ini tuh bisa jadi dilihat sama adik-adik calon maba kita, calon awardee. Hai, calon awardee. Jadi kalian bukan cuma calon mahasiswa baru FISIP, tapi juga calon awardee MOSMA tahun ke nanti lah ya, tahun nanti. Jadi diaminin dulu, amin. Jadi apa nih, saran singkat aja, harapan atau saran untuk FISIP ke depannya atau untuk penerus kita nantinya, penerus awardee MOSMA, apa nih harapannya? Kalau saran dari aku sih terkait tentang beasiswa ini ya, buat teman-teman itu calon-calon awardee nantinya, amin gitu kan. Kalian tuh jangan skeptis, jangan menutup diri dari informasi gitu. Karena kan informasi bisa didapat dari mana aja. Kalau misalnya teman kalian ngasih informasi, ya cobalah dibaca. Siapa tahu itu nanti jadi peluang buat kalian kayak gitu. Kalau misalnya dosen kalian ngasih informasi, cobalah dibaca. Siapa tahu itu juga jadi peluang juga buat kalian gitu kan. Karena bisa jadi kalau misalnya saat itu aku
nggak buka grup, mungkin aku nggak daftar, nggak jadi award di Mosma gitu kan. Jadi buat kalian kalau misalnya ada informasi yang sekiranya menarik dan itu sangat berpeluang buat kalian, ya cobalah untuk dibaca dengan teliti dan cobalah pahamin, oh ternyata benefitnya ini, ternyata syaratnya ini gitu. Jangan coba menutup diri dari bacaan-bacaan dan informasi yang sekiranya itu bisa jadi rejeki gitu loh buat kalian. Gitu. Dan kalau misalnya udah dapet nih peluangnya, jangan setengah-setengah gitu. Kalau misalnya untuk memperjuangkan sesuatu, cari mentor kalau nggak tahu, cari teman buat diskusi kalau misalnya kesulitan sendirian gitu. Itu aja sih dari aku. Closing statement dari saya adalah usaha yang baik adalah usaha yang tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu ditakuti. Jadi usaha yang baik adalah usaha yang dijalankan. Jadi apapun hasil yang akan kalian dapatkan, entah itu mungkin mendaftarkan diri di program studi hubungan internasional atau mendaftarkan diri di program Mosma. Jadi yang penting coba aja dulu, jalani aja dulu lah. Masalah hasil itu anggap aja sebuah bonus. Jadi nikmati proses kalian sehingga ketika kalian menikmati proses kalian, itu otomatis hasil akan insya Allah mengikuti dengan baik. Wah, Masya Gitu. Allah. Oke, emang gak ada habisnya ya kalau ngomongin tentang Mosma, ngomongin tentang opportunity sih, ngomongin tentang opportunity, ngomongin tentang self growth apalagi, and coming from orang yang udah banyak banget pengalamannya kayak Kak Riki dan Kak Cynthia. Tapi sayangnya kita harus cukupkan untuk kali ini teman-teman. Terima kasih banyak untuk Kak Riki dan terima kasih banyak untuk Kak Cynthia. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu untuk sharing-sharing lain hal yang lebih seru lagi mungkin atau yang lebih mendalam lagi tentang Philadelphia dan Buffalo, New York State University. New York State. State of New York. University of New York. State University of New York. Aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba ngucap itu. Jangan-jangan Ini jodoh. udah tanda Jangan-jangan udah jodoh. sign. Siapa tadi disuruh ke sana? Jangan-jangan dream uni kita semua ya teman-teman. Betul. Amin. Amin. Yang penting adalah kita selalu berharap untuk jadi orang yang selalu ingin berkembang, mengembangkan potensi kita, jangan mau stuck. Dan again tadi kata-katanya Kak Riki itu benar-benar kayak jalanin aja dulu gitu, jangan takut dulu. Itu kalau orang bilang kan live in the moment, right? Right. Jadi benar live in the moment dulu. And anyway, jangan lupa untuk update berita-berita terkini di seputar FISIP Uinsa di official Instagram FISIP Uinsa di visipuinsa.official. Wow. Yeay! Oh ya, dan jangan lupa untuk tonton konten-konten menarik lainnya di YouTube FISIP Uinsa. Oke, teman-teman mungkin bisa kita cukupkan. Terima kasih banyak Kak Riki, Kak Cynthia. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan lagi. Terima Thank kasih you. banyak. Oke, bisa kita cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman visitarians yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.